Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Srikandi. Saya dari Prodi Akuntansi Unit 02B dengan NIM 2002-03-012. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas kuliah saya dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan yang diajarkan oleh dosen saya, yaitu Ibu Ainul Yusna Arahab, SE, MSI. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang ROE. Untuk mempersingkat waktu dan tidak banyak berbicara, mari kita lanjut ke penjelasannya. Silakan ditonton ya. Di sini saya akan membahas definisi dari ROE seperti yang dapat kita lihat jelas di layar. ROE adalah salah satu rasio probabilitas yang membandingkan nilai pendapatan bersih dengan ekuitas pemegang saham. ROE adalah rasio dua bagian dalam penurunannya karena menyatukan neraca dan laporan laba rugi. ROE mengukur keuntungan yang dihasilkan untuk setiap rupiah dari ekuitas pemegang saham. Adapun manfaat dari ROE yang pertama yaitu untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam memaksimalkan modalnya. Yang kedua, mengetahui kelayakan usaha. Yang ketiga, dapat memprediksi perkembangan perusahaan di masa depan. Yang keempat, mengetahui kinerja manajemen operasional. Dan yang kelima yaitu untuk mengetahui persentase laba yang akan diterima. Lanjut ke faktor yang mempengaruhi ROE. Yang pertama adalah laba bersih. Laba bersih, di mana laba bersih biasanya dicantumkan pada posisi laporan keuangan, tepatnya di laporan laba rugi. Laba bersih ini merupakan selisih antara pendapatan dan beban, di mana unsur-unsur yang mempengaruhi atau menyangkut laba bersih ini ada di faktor yang nomor 3 dan nomor 5, yaitu pendapatan perusahaan dan beban. Apabila suatu perusahaan pendapatannya lebih tinggi daripada bebannya, maka perusahaan itu akan menghasilkan laba yang lebih tinggi atau mengalami kenaikan laba bersihnya. Sedangkan apabila perusahaan mendapatkan pendapatan perusahaan lebih rendah daripada beban, maka laba bersih perusahaan otomatis akan mengalami penurunan. Lanjut yang kedua yaitu ekuitas atau equity. Ekuitas atau equity adalah total modal yang dapat menggambarkan hak pemilik atas aset perusahaan. Dalam sebuah laporan keuangan, ekuitas dapat kita lihat pada neraca. Nilai ekuitas dapat berkurang atau berubah yang disebabkan oleh adanya PRIPE, seperti faktor yang nomor 4. PRIPE atau biasa yang dikenal dengan pengambilan modal perusahaan untuk keperluan pribadi, atau yang dapat mempengaruhi modal atau ekuitas yaitu pembagian keuntungan atau kerugian. Lanjut ke faktor yang nomor 3, pendapatan perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan di laba bersih, apabila pendapatan perusahaan lebih tinggi daripada beban, maka laba bersih perusahaan tersebut akan mengalami kenaikan. Sedangkan apabila pendapatan perusahaan lebih rendah daripada beban, maka laba bersih perusahaan tersebut akan mengalami penurunan. Begitu juga dengan PRIPE dan beban. Adapun rumus dari perhitungan ROE adalah ROE sama dengan laba bersih per total ekuitas. Masuk ke dalam contoh perhitungan ROE. Contoh yang pertama yaitu pada tahun 2017 lalu, ekuitas rata-rata para pemegang saham perusahaan PT Cemerlang sebesar 575 juta dengan laba bersih sebesar 900 juta. Maka perhitungan ROE-nya adalah 900 juta per 575 juta dan hasilnya adalah 1,56. Berarti hasil perhitungan ROE PT Cemerlang mendekati 1. Masuk ke dalam contoh yang kedua. Pada tahun 2019, PT Maju Kena Mundur Kena berhasil mendapat total omset sebesar 2 miliar. Sementara total pengeluarannya sebesar 500 juta. Di tahun sebelumnya, PT Maju Kena Mundur Kena mendapat pendanaan sebesar 350 juta. Sementara sisa modal pendirinya ada 250 juta. Maka cara menghitung ROE PT Maju Kena Mundur Kena, kita harus mencari tahu dulu berapa laba bersih perusahaan PT Maju Kena Mundur Kena. Laba bersihnya adalah 2 miliar dikurang 500 juta. Kenapa bisa dikurang? Karena 500 juta itu pengeluarannya. Jadi kita harus mengeluarkan pengeluaran kita. Maka hasil laba bersihnya adalah 1,5 miliar. Dan untuk modalnya adalah sebesar 600 juta. Kenapa bisa sebesar 600 juta? Karena di awal PT Maju Kena Mundur Kena mendapat pendanaan sebesar 350 juta
dan sisa modal awal pendiri sebelumnya tuh ada 250 juta, maka 350 juta ditambah 250 juta sebesar 600 juta. Jadi hasil ROE-nya adalah 1,5 miliar dikurang 1,5 miliar per 600 juta adalah 2,5. Maka hasil perhitungan ROE PT Maju Kena Mundur Kena mendekati 2,5. Dapat ditarik kesimpulan, di mana apabila ROE perusahaan tersebut mendekati 1, maka perusahaan menunjukkan akan semakin efektif dan semakin efisiennya dalam penggunaan ekuitas atau modal perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Demikian sebaliknya, apabila perusahaan ROE-nya mendekati 0, maka perusahaan tersebut tidak mampu mengelola modal yang tersedia secara efektif dan efisien untuk menghasilkan pendapatan. Dari perhitungan yang kita lihat, maka PT Cemerlang dan PT Maju Kena Mundur Kena mampu ataupun bisa menunjukkan bahwa perusahaan tersebut akan semakin efektif dan efisien dalam penggunaan ekuitas perusahaannya untuk menghasilkan pendapatan. Karena hasil perhitungan ROE PT Cemerlang mendekati 1 dan untuk perhitungan ROE PT Maju Kena Mundur Kena mendekati 2. Adapun cara menggunakan informasi ROE, yang pertama dengan membandingkan ROE perusahaan selama 5-10 tahun terakhir. Hal ini akan memberikan informasi pertumbuhan perusahaan secara lebih signifikan. Walaupun kenaikan ROE dalam rentang 5-10 tahun tidak menjamin perusahaan akan terus tumbuh pada kecepatan tersebut. Namun, paling tidak dari informasi tersebut, kita akan mengetahui grafik rata-rata perolehan perusahaan. Yang kedua, dengan membandingkan angka ROE dari perusahaan-perusahaan dengan ukuran dan industri yang sama. Mungkin ROE rendah karena industri yang digeluti memiliki margin laba yang rendah. Yang ketiga, properti dengan tingkat pertumbuhan tinggi cenderung memiliki ROE yang tinggi karena mampu menghasilkan pendapatan tambahan tanpa perlu didanai pihak eksternal. Adapun kelebihan dan kelemahan dari ROE, kelebihan dari ROE itu rumusnya lebih sederhana seperti yang kita ketahui tadi, bahwa rumus dari ROE adalah laba bersih per total ekuitas. Yang kedua, menggambar laba secara real sehingga perusahaan tersebut mampu menghitung berapa labanya secara tersendiri. Yang ketiga, bisa dijadikan tolak ukur untuk evaluasi kerja. Adapun kekurangan dari ROE yaitu berpotensi mengurangi motivasi perusahaan. Yang kedua, kurang mempertimbangkan depresiasi modal. Di dalam perhitungan ROE dia tidak mengikuti perhitungan dari depresiasi atau penyusutan dari modal. Biasa yang mengalami depresiasi atau penyusutan itu seperti kendaraan, gedung, dan masih banyak lainnya lah, aset-aset tetap lainnya. Namun yang ketiga, ada terkadang tidak sesuai bagi perusahaan yang baru berdiri. Kenapa demikian? Karena perusahaan yang baru berdiri, perhitungan labanya kadang masih rendah dan bisa saja laba perusahaan tersebut tinggi, tapi melihat-lihat perusahaan apalah yang dibangun, seperti itu. Laba per lembar saham. Lembar saham merupakan sebuah satuan kepemilikan saham berdasarkan nilai modal dan porsi kepemilikan terhadap keseluruhan modal awal. Sedangkan laba per saham adalah salah satu variabel terpenting untuk menentukan harga saham perusahaan. EPS yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih menguntungkan dan memiliki lebih banyak keuntungan untuk dibagikan kepada pemegang saham. Mengapa laba per saham penting? Laba per saham adalah salah satu faktor kunci yang harus digunakan investor saat menentukan kesehatan keuangan perusahaan. Laba per saham penting digunakan untuk memperhatikan pendapatan perusahaan karena pada akhirnya dapat menaikkan harga saham. Umumnya, jika perusahaan memiliki pendapatan yang kuat atau yang tinggi selama 3 bulan atau triwulan, maka itu pertanda harga saham bisa naik. Sebaliknya, jika pendapatan turun, ini pertanda bahwa harga saham bisa jadi akan turun juga. Penggunaan EPS. EPS dapat digunakan untuk beberapa macam analisis. Salah satunya, EPS bisa digunakan untuk menganalisis probabilitas suatu saham oleh para analisis surat berharga. EPS juga mudah dihubungkan dengan harga pasar suatu saham dan menghasilkan PER atau Price Earning Ratio.
PER adalah harga pasar suatu saham dibagi dengan EPS-nya atau laba per sahamnya. Berikut adalah rumus cara menghitung laba per lembar saham. Yang pertama ada LPS dasar. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dikurang dividen per jumlah saham yang beredar. Yang kedua ada LPS dilusian. Rumusnya yaitu laba bersih dikurang dividen saham preferen ditambah dividen saham preferen konversi per rata-rata tertimbang jumlah saham beredar ditambah saham biasa baru dikeluarkan setelah konversi. Berikut contoh soalnya. Contoh yang pertama yaitu PT ABC memiliki modal saham yang beredar pada tahun 2020 sejumlah 3.000 lembar saham. Di tahun tersebut, PT ABC mendapatkan laba bersih sebesar 6 miliar. Diketahui saham memang telah beredar semenjak awal tahun dan tidak terdapat saham preferen, maka EPS atau pendapatan PT ABC adalah di contoh soal yang ini PT ABC menggunakan rumus LPS dasar. Kenapa demikian? Karena di contoh soal dikatakan bahwa semenjak awal tahun dan tidak terdapat saham preferen, berarti di PT ABC tidak memiliki saham preferen, maka menggunakan rumus LPS dasar. Rumusnya itu LPS dasar sama dengan laba bersih setelah pajak dikurang dividen per jumlah saham yang beredar. Maka laba bersih setelah pajaknya adalah 6 miliar, dividennya 0 karena tidak diketahui berapa, per jumlah saham yang beredarnya adalah 3.000, maka hasilnya adalah 2 juta. Maka LPS dasar dari PT ABC adalah sebesar 2 juta rupiah. Berikut adalah contoh soal yang kedua. Soalnya yaitu PT ABC di tahun 2019 mendapatkan pendapatan bersih sebesar 6 juta rupiah. Diketahui PT ABC memilih 2 juta saham rata-rata tertimbang yang beredar di tahun 2018 dengan pajak yang dibayarkan senilai 40%. Setelah itu PT ABC juga mempunyai 2.000 saham preferen konversi dan membayar dividen sebesar 60.000 per satu lembar saham preferennya. Untuk saham preferen itu sendiri dapat dijadikan saham biasa dengan dikonversi menjadi senilai 200 per lembar. Dalam perhitungan diluted EPS ini, maka kita harus mengetahui dahulu jumlah saham yang telah dikonversi tersebut. Jika ada 2.000 saham preferen, maka jumlah saham biasa setelah dikonversi menjadi 200 dikali 2.000, maka hasilnya adalah 400.000. Dan untuk rumus di sini PT ABC menggunakan rumus LPS dilusian. Mengapa perusahaan ini menggunakan rumus LPS dilusian? Karena di sini dapat dikatakan bahwa perusahaan ini memiliki saham preferen konversi dan saham preferennya. Maka rumusnya yaitu laba bersih dikurang dividen saham preferen ditambah dividen saham preferen konversi per rata-rata tertimbang jumlah saham beredar ditambah saham biasa baru dikeluarkan setelah konversi, di mana laba bersihnya adalah sebesar 6 juta rupiah, dikurang dividen saham preferennya sebesar 60.000 rupiah, dan ditambah dividen saham preferen konversinya sebesar 60.000 rupiah, per rata-rata tertimbang jumlah saham beredar sebesar 2 juta rupiah, ditambah saham biasa baru dikeluarkan setelah konversi sebesar 400.000 rupiah. Maka hasilnya adalah 2,5. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena sesungguhnya kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan miliklah kita sebagai umatnya. Jika dalam video ini ada penyampaian yang salah atau penjelasan yang salah, saya mohon dimaafkan, mohon dimaklumi, mohon dikoreksi. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Bye bye.